revolusi industri, revolusi digital begitu kuat, bahkan sudah merubah keperadaban. Jadi minggu lalu saya pulang kantor kaget ketika di rumah sudah ada satu box, ada kiriman dari Lazada. Dan saya buka, ini punya siapa? Saya nggak pernah order, istri saya nggak pernah order. Ternyata anak saya yang bungsu, kelas 5 SD, sudah bisa order barang online. Dan kita semua di rumah menjadi takjub. Begitu cepat revolusi peradaban itu terjadi. Begitu masif perubahan industri, perubahan digital itu berlangsung di ruang lingkup kehidupan kita. Tidak hanya di keluarga kita. Baca di detik.com kira-kira sebulan yang lalu, ada Pak Amran, penjual gorengan. Biasanya dia jualan di Semanggi, di daerah Senayan. Dan ketika lagi musim, 1 bulan lalu masih musim, yang namanya Pokemon Go. Dan ketika sudah jual gorengan, sudah punya smartphone, membuka Pokemon Go dan melihat bahwa hari itu Pikachu lagi banyak beredar di Monas. Apa yang Pak Amran lakukan? Dia mendorong gerobaknya dari Senayan pergi ke Monas. Dan hari itu Pak Amran mencatat 3 kali penjualan rekor yang dilakukan dari hari biasanya. Bahkan tukang gorengan pun sudah melek digital, sudah tahu apa itu informasi, apa itu teknologi, dan memanfaatkannya bagi produktivitas dan keuntungan dia. Bapak Ibu sekalian, betapa fenomena digital sudah menjadi diskusi keseharian kita, dan kita lihat Indonesia menjadi pengguna Twitter kadang-kadang pertama, kadang-kadang kedua. Setelah Jakarta, kebanyakan Tokyo itu adalah trending topik yang selalu muncul traffic tertingginya. Facebook kita nomor 4 atau 5, tapi Pet sebagai sosial media yang lebih private, Indonesia nomor 1. Dan banyak lagi kita bisa menyebutkan bagaimana sosial media itu sudah menjadi kehidupan kita sehari-hari. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kami di Telkomsel, saya dan Pak Tubagus. Pak Tubagus adalah Head of CSR, jadi beliau yang mendorong acara ini semua. Concern terhadap ini, kita sudah menjadi sangat-sangat intens pengguna dari semua produk digital. Tapi apakah kita sebagai pencipta, apakah kita berkontribusi? Ini yang menjadi topik pembicaraan yang selalu kita bahas di kantor. Untuk itulah kemudian ketika ketemu Prof. Eko, kita mendorong, menyambut baik dan mendorong penuh upaya sertifikasi ini. Sertifikasi ini akan mendorong peradaban Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bagaimana tadi Pak Imam menyampaikan masalah MEA. Perlunya sertifikasi itu agar compete dengan negara-negara yang lain. Bahkan di antara itu, kita tidak hanya sebagai pengguna. Indonesia tidak hanya sebagai konsumen dari produk-produk digital negara asing. Kita lihat betapa banyak masif produk-produk digital yang diciptakan di Silicon Valley, diciptakan di Eropa, dan kita adalah pengguna terbesarnya. Bagaimana Waze sebagai solusi transportasi pertama di dunia untuk sosial media berbasis traffic, Indonesia sampai hari ini masih menjadi pengguna nomor 1, dan itulah perusahaan yang berbasis di Israel dan dibesarkan oleh Google di Amerika Serikat. Indonesia tidak boleh ketinggalan. Indonesia harus bisa menciptakan itu di masa depan. Dan peradaban digital, titik utamanya adalah kreativitas. Dan Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya yang kreatif. Betapa banyak kita temukan ide-ide kreatif di Bandung, di Surabaya, di Bali, di Medan, Makassar, semua tempat tumbuh kreativitas itu. Nah, kita perlu mengembangkan virus ini lebih masif, perlu mendorong dengan standarisasi metodologi yang lebih baku, dan mendorong itu semua menjadi skala yang lebih besar lagi. Indonesia perlu dua
jalur untuk bisa mengembangkan generasi muda kita, terutama dari kampus. Pertama adalah menjadi profesional, menjadi pekerja, menjadi pegawai yang bekerja di Pokemon Go atau bekerja di Lazada. Tetapi mahasiswa juga bisa dipacu kreativitasnya, dipicu semangatnya untuk berkreasi di dalam teknopreneur. Mereka menciptakan sesuatu yang dia bisa secara mandiri menciptakan dan mengembangkannya. Dan dua jalur itulah yang kemudian kita dorong dalam acara Indonesia Next. Indonesia Next adalah Indonesia New Extraordinary Talent. Kita ingin menciptakan, kita ingin menumbuhkan, kita ingin mengembangkan extraordinary talent. Apa itu extraordinary talent? Adalah talent atau resources sumber daya manusia yang punya kapabilitas lebih dari biasanya. Kalau generasi muda sekarang sebatas lulus kuliah dan cukup untuk kemudian bekerja seperti tahun-tahun sebelumnya, sekarang sudah bicara dengan sertifikasi. Di luar itu pun mereka juga punya kreativitas untuk membuat startup, membuat company, small business enterprises yang juga sangat potensial. MEA sudah akan efektif berlaku tahun 2016 ini, tetapi kita belum melihat secara masif. Tapi nggak akan lama lagi produk Malaysia sudah akan ada di sini dan produk kita juga punya chance untuk ada di tempat lain. Dan Indonesia adalah market dengan 60% dari total populasi Asia. Sayang kalau kita hanya sebagai target konsumen. Untuk itulah saya mendorong penuh acara ini. Saya berharap Pak dan Ibu sekalian dari pihak perguruan tinggi, dari Sumatera Utara, dari Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Makassar, dan kota-kota lain, kita sangat antusias untuk bekerja sama ini, mendorong kontribusi Telkomsel yang sebagai perusahaan paling merah putih di Indonesia, tinggal satu-satunya operator yang dimiliki oleh mayoritas pemerintah Republik ini, untuk kontribusi lebih banyak lagi. Di samping kami kontribusi untuk menyumbang pajak sebagai pembayar pajak nomor 2 di Indonesia, kami juga melakukan banyak inovasi teknologi, membuka jaringan di perbatasan. Kami juga ingin berkontribusi terhadap pembangunan generasi muda di Indonesia. Saya yakin acara kita bisa diskusikan lebih lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jaka Susanta, Vice President Telkomsel Indonesia. Sebagai perwakilan Telkomsel yang memiliki program Indonesia Next,